Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada hari ini kita kembali lagi dipertemukan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Ya, semuanya rindu mendengarkan merenungkan firman Tuhan? Amin. Ya, yang rindu katakan amin. Sedikitnya? Ya, awas ada yang menguap ya. Sudah bawa senjatanya, ada permen, ada air minum. Ya, tapi tidak usah bawa kopi ya. Baik Bapak Ibu Saudara, dari bacaan-bacaan firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan merenungkan dalam satu tema kesaksian tentang Yesus. Kesaksian tentang Yesus. Dalam bahasa Toraja dikua kasabian Diona Yesu. Kasabian Diona Yesu. Nah Bapak Ibu Saudara, sadarkah kita bahwa yang membuat gereja masih ada sampai saat ini, yang membuat persekutuan orang percaya, yang membuat kita masih berkumpul di gedung gereja ini adalah masih adanya kesaksian tentang Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Masih ada kesaksian tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah, Dia adalah Juru Selamat. Kalau itu masih diberitakan, kalau itu masih didengungkan, di mana saja, pasti di situ ada persekutuan, pasti di situ ada gereja, pasti di situ ada orang percaya. Jika kesaksian itu masih terdengar sampai saat ini, maka kerajaan Allah itu masih ada, Bapak Ibu. Tanda-tanda kerajaan Allah ada itu bila firman Tuhan masih didengungkan, masih dibicarakan, masih dipersaksikan. Dan kita percaya ketika firman Tuhan itu masih diberitakan, maka di situ ada kasih. Amin. Di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera. Ya. Teringat khotbah tadi malam di Natalga, bahwa kehadiran Tuhan itu terjadi ketika apa? Ketika firman Tuhan masih diberitakan. Ya. Kehadiran Tuhan nyata ketika firman Tuhan itu masih diberitakan. Tuhan hadir melalui firman-Nya. Meskipun penganiayaan ada, meskipun diskriminasi ada, kekerasan terhadap orang Kristen itu ada, tantangan-tantangan dalam persekutuan itu ada, tetapi kekristenan, orang percaya itu tidak akan habis, Bapak Ibu. Tidak akan habis. Ya. Orang Kristen itu tidak akan punah. Karena apa? Siapa dulu dong? CEO-nya, CEO-nya. CEO-nya bukan manusia. CEO-nya siapa? Tuhan Yesus. Dialah sang kepala gereja. Dialah yang menghendaki persekutuan itu tetap ada. Karena Yesus Kristuslah yang menjadi CEO, sang kepala. Nah Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah bersaksi. Itu panggilan semua orang percaya. Dan ketika kita bersaksi, itu tujuannya bukan supaya orang masuk Kristen ya, bukan sekedar itu. Bukan tambah-tambah anggota jemaat. Ya, puji Tuhan ya. Kita di sini sudah bertambah, sudah mulai bertambah anggota jemaat kita, tapi tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Kita bersaksi tujuannya adalah supaya orang-orang yang mendengarkan itu mengenal siapa Yesus. Mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa mereka orang berdosa yang memerlukan pengampunan, keselamatan dari Tuhan Yesus. Sehingga dengan penuh kesadaran, tanpa paksaan, ya, tanpa iming-iming harta, tanpa iming-iming kesuksesan, tanpa iming-iming mujizat pasti terjadi, tanpa iming-iming bahwa masuk Kristen pasti kehidupannya, perjalanan hidupnya pasti mulus-mulus. Tanpa hal itu, tidak ada itu. Tetapi dengan sungguh-sungguh sadar, bertobat dan menerima Yesus Kristus. Itu tujuan kita.
Sehingga ada lagu yang berkata apa? Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu apa? Siapa Yesus, bukan siapa Andre, bukan siapa pendetanya, bukan siapa majelisnya, bukan siapa Anda, tetapi siapa Yesus. Setiap orang harus tahu siapa Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari kisah Injil tadi yang kita baca, Injil Yohanes, di sana kita menemukan Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes Algar. Yohanes Pembaptis, dia bersaksi tentang Yesus, ya, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ketika ada dua orang murid Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis, ya, ada yang tahu siapa dua orang murid itu? Salah satunya tadi di spill, Andreas, ya kan? Satunya siapa lagi? Satunya Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Jadi Yohanes dan Andreas, mereka mendengarkan kesaksian Yohanes Pembaptis itu. Jadi sebelum jadi murid Tuhan Yesus, mereka murid Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes bersaksi, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, maka dua orang murid Yohanes Pembaptis, Yohanes dan Andreas, mendengarkan kesaksian itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka langsung ikut Yesus, tidak tunggu-tunggu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat pada diri Yohanes Pembaptis sebuah kerendahan hati, sebuah motivasi yang benar dari seorang pelayan. Luar biasa. Yohanes melayani bukan untuk membesarkan namanya, bukan untuk supaya banyak pengikutnya, banyak followersnya, bukan untuk kemuliaan dirinya, bukan untuk kebesaran dirinya, tetapi untuk kebesaran dan kemuliaan Kristus. Yohanes pada waktu itu sudah populer, Bapak Ibu, banyak pengikutnya, tapi kita lihat motivasinya luar biasa. Dia melayani bukan untuk dirinya, tetapi untuk memuliakan Kristus. Yohanes Pembaptis sadar bahwa dia hanyalah alat. Dia hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Dia hanyalah alat untuk mengantar orang-orang mengenal Yesus Kristus. Ketika pengikutnya mulai berkurang, ketika pengikutnya mulai berpindah mengikuti Yesus, Yohanes sangat senang. Dia tidak mengeluh, aduh pengikutku sudah berkurang ini, followersku sudah berkurang. Dia malah senang. Karena apa? Karena dia berhasil membawa orang-orang untuk melihat terang yang sesungguhnya, untuk melihat juru selamat yang sesungguhnya. Tidak seperti siapa, Bapak Ibu? Tidak seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka hanya mencari keuntungan. Mereka hanya mencari kebesaran diri sendiri. Bahkan mereka anggap Yesus Kristus itu sebagai saingannya. Bayangkan, bahkan ingin membunuh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Penatua Diaken, pendeta, bagaimana pengurus-pengurus OIG, dan bagi kita yang terlibat dalam pelayanan, bagaimana kita? Bagaimana motivasi kita mengikuti Yesus, melayani? Apakah motivasi kita terlibat dalam pelayanan sudah benar untuk kemuliaan Tuhan? Apakah kita melayani untuk kebaikan orang banyak, ya, untuk membangun persekutuan, atau hanya untuk mencari kesenangan pribadi, Bapak Ibu? Yang mana yang lebih banyak? Apakah kita melayani hanya untuk dipuji oleh orang lain? Dalam pikiran kita seperti ini. Oh, kalau saya jadi pengurus, atau jadi penatua, atau jadi diaken, atau masuk dalam kepanitiaan,
Pasti saya dihormati, ya kan? Pasti saya disegani orang. Adakah motivasinya seperti itu? Ya, saya dulu di depan sini dilihat orang banyak, saya berbicara didengar orang, aduh. Apalagi jadi pendeta, ya. Jadi pendeta kemana-mana, dihormati Pak, ya. Ada jatahnya pendeta kalau ini, pokoknya enak ya jadi pendeta ya Bapak Ibu ya, kelihatannya ya. Jadi penatuan ya kan kayaknya enak ya. Nah. Bapak Ibu mau tukar? Mau tukar? Tulus bilang, coba sehari saja, satu hari saja kau jadi diriku. Ya. Kalau satu hari tidak terasa mungkin ya. 1 bulan kan? Bapak Ibu jadi pendeta, ganti saya. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Mempersiapkan bahan-bahan itu, mempersiapkan bahan aja ya. 1 minggu saya persiapkan bahan apa. Paling cepat itu ya 3 hari. Dan lain-lain lagi. Pikirkan ini dan itu, dan banyak sekali tantangan Bapak Ibu. Begitupun juga dengan penatuan kan, tidak gampang kan Bapak Ibu. Pengurus-pengurus OIG besar tanggung jawab. Bagaimana motivasi kita Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan pengurus-pengurus OIG, majelis gereja, siapapun itu, apapun peran kita, saat ini kita kembali diingatkan Bapak Ibu bahwa pelayanan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan itu bukan cerita tentang kehebatan kita, bukan cerita tentang saya, tetapi cerita tentang kehebatan Kristus yang berkarya dalam diri kita dan melalui kita. Sekali lagi, ketika kita terlibat dalam pelayanan itu bukan cerita kehebatan saya, cerita kehebatan kita, tetapi cerita tentang kehebatan kuasa Kristus yang berkarya dalam diri kita dan melalui hidup kita. Amin. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Siapalah kita ini? Manusia yang lemah, berdosa, terbatas, tapi Tuhan masih memakai kita. Beberapa ciri yang terlihat ketika kita sungguh-sungguh melayani, yaitu kita semakin rendah hati. Kita semakin rendah hati. Kita semakin sadar bahwa kita ini lemah, sehingga kita terus bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan ketika itu terjadi, maka kita tidak mudah goyah ya. Kita tidak mundur. Meskipun seberat apapun tantangan pelayanan, kita tetap maju, tidak menyerah. Karena kita merasa bahwa apa? Seperti lagu yang berkata, kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Iya. Karena kuasa Tuhan yang bekerja, kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita untuk menguatkan kita dalam melakukan pelayanan. Nah, itu dalam lingkup pelayanan di gereja. Bagaimana dengan lingkup pelayanan yang lain? Bagi saudara yang kerja di kantor, di perusahaan, saudara yang menjadi seorang pengusaha, pebisnis, petani, sopir, jadi Pak RT, jadi Bu RT ya. Bapak Ibu yang sudah menikah, Pak RT sama Bu RT kan? Bapak rumah tangga sama Ibu rumah tangga. Jangan pikir itu bukan ladang pelayanan Bapak Ibu. Itu adalah ladang pelayanan. Jangan pikir bahwa itu semua tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Jangan pikir. Ingat lagu, Tuhan mengutus kita ke ladang apa? Ladang dunia. Di dunia ini adalah ladang Tuhan. Tuhan tempatkan kita untuk melayani ladang pertanian, ladang transportasi,
ladang perdagangan, ladang bisnis, kecuali bisnis narkoba. Bukan, jangan itu ya. Sama ladang kaca, jangan. Ladang sawit, ladang batu bara, ladang pendidikan, ladang politik, ladang keluarga. Itu semua ladang-ladang yang Tuhan siapkan. Itu semua Tuhan kasih ke kita. Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu. Tuhan tempatkan kita di situ untuk bersaksi di sana. Jangan pikir kita tidak punya peran di sana. Saudara bekerja dengan baik, bersaksi di sana memuliakan Tuhan, bekerja dengan benar, bekerja dengan ketulusan hati, jangan makan gaji buta, jangan korupsi, jangan melakukan kecurangan, tegakkan kebenaran, Bapak Ibu. Jadilah teladan dalam kata dan perbuatan, dalam kata dan tindakan. Hadirkan damai sejahtera. Saudara-saudara harus berani tampil beda dari yang lain. Kalau di lingkungan saudara penjudi, jangan ikut-ikut main judi. Pemabuk, jangan ikut-ikut jadi pemabuk. Kalau saudara di lingkungannya narkoba, jangan ikut-ikut itu. Kalau saudara lingkungannya banyak perokok, ya kalau saudara tidak merokok, jangan terpengaruh. Jangan ikut-ikutan, Bapak Ibu. Nah, kita di sini banyak orang tua, banyak kai, banyak nenek. Pergunakan kesempatan kita itu sebagai orang tua untuk jadi teladan yang baik bagi anak-anak. Sebagai seorang guru sekolah minggu. Dan semua itu adalah hak istimewa, privilege dari Tuhan untuk kita melayani dimanapun kita berada, untuk bersaksi, mencari kesaksian tentang kemuliaan Tuhan. Hidup harus jadi berkat, Bapak Ibu. Kita harus punya kepekaan rohani untuk melihat peluang-peluang untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana saya mau bersaksi kalau dalam kehidupan saya itu banyak sekali kelemahan-kelemahan, banyak sekali masalah-masalah. Sementara ini saya sedang bergumul dengan masalah, bagaimana saya mau bersaksi? Bapak Ibu Saudara, lihat masalah itu, maknai masalah itu sebagai saudara sementara belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Bergumullah bersama Tuhan ketika melewati masalah itu. Karena kalau saudara melewati masalah itu dengan Tuhan, semuanya pasti berhasil, semuanya itu mendatangkan sukacita. Dan ketika saudara berhasil melewati masalah itu, saudara bisa bersaksi kepada orang-orang yang sementara mengalami masalah. Ketika saudara dengar ada saudara kita, teman kita yang sedang mengalami masalah, dan masalah itu pernah kita alami, kita bisa berbagi dengan mereka. Dan itu menjadi kesaksian bagi mereka yang mendengar, Bapak Ibu. Menjadi penguatan bagi kita, bagi mereka yang mendengar. Itulah salah satu cara Tuhan pakai mendidik kita untuk menjadi kesaksian. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang bertanya tentang Yesus, ya, yang penasaran dengan iman kita, kita cerita. Karena ada kan mungkin ada waktu-waktu tertentu kan mereka bertanya, kok kamu percaya sih sama Tuhan Yesus? Iya kan? Kenapa kamu makan babi? Ya. Nah, itu jalan untuk masuk memberitakan Injil kepada mereka. Jangan hanya bilang, oh karena babi enak, saya tak mau masuk ke agamamu, nanti saya tidak bisa makan babi. Enggak, bukan itu intinya. Intinya adalah keselamatan dalam Kristus, Bapak Ibu. Jangan bilang, saya tidak tahu. Saya tidak tahu, nanti ku tanya pendetaku dulu ya. Atau nanti ini kasih nomor pendeta, tanya sendiri. Jangan seperti itu, Bapak Ibu. Itulah manfaatnya Bapak Ibu datang hari Minggu sini, duduk diam. Apalah Bapak Ibu duduk diam mengantuk. Kalau boleh catat-catatlah pokok-pokok supaya diingat, direnungkan.
Dan suatu masa kesempatan ada yang tanya, sampaikan kesaksian tentang Yesus. Itulah saudara, datang bersekutu, mendengarkan khotbah, baca firman. Jangan ngantuk kalau mendengar khotbah. Jangan seperti jemaat Korintus, Bapak Ibu. Mereka dikasih Tuhan dengan banyak karunia, banyak talenta, banyak berkat, tapi mereka salah gunakan. Mereka pakai untuk menyombongkan diri, merendahkan orang lain, bahkan meremehkan Rasul Paulus. Mereka meragukan kerasulan Paulus, padahal Rasul Paulus yang membentuk jemaat di sana. Mereka tidak pergunakan karunia-karunia itu untuk membangun persekutuan. Nah, Bapak Ibu Saudara, persoalan kita di jemaat di sini bukan kekurangan karunia, bukan kekurangan talenta, bukan kekurangan orang, tapi masalahnya kita enggan memberi diri untuk melayani. Kita enggan memberi diri untuk melayani. Kita semua punya karunia yang bisa membangun persekutuan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan panggil saudara, kalau Tuhan panggil kita untuk melayani, jangan tolak. Karena itu panggilan yang mulia. Panggilan yang mulia. Kesempatan kita untuk bersaksi, Bapak Ibu. Buah dari iman kita. Bukti cinta kita dan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi diri untuk melayani, bukan untuk dapat imbalan ya, tetapi bukti cinta kita pada Tuhan, syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah lebih dahulu melayani kita. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ada lagu yang katakan apa, Bapak Ibu? Melayani, melayani, lebih syukur. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih syukur, mengasihi lebih syukur. Tapi jangan pakai kata bertobatlah ya. Kalau bertobatlah tidak nyambung ya. Bertobatlah lebih syukur. Tuhan lebih dulu bertobatlah kepada. Nah, jangan. Masa Tuhan bertobat pada kita? Melayani, mengasihi, mengampuni lebih sungguh. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan itu pada kita. Saudara, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kita adalah manusia yang berdosa, punya kelemahan. Tapi Tuhan masih percaya pada kita. Dia mau memakai saya dan Bapak Ibu dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Karena disitulah Bapak Ibu letak dari asiknya melayani, letak dari mujizat, letak dari keajaiban Tuhan. Karena ketika semua berhasil kita kerjakan, itu bukan karena kita. Sekali lagi, itu bukan karena saya, bukan karena kehebatan saya. Karena kita lemah apalah kita ini. Tapi karena kasih karunia daripada Tuhan yang memampukan kita untuk melayani, untuk bersaksi, untuk melakukan semuanya ini demi kemuliaan Tuhan. Amin.